Selamat pagi dan selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Pada video kali ini saya akan membahas untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 7 atau kelas 7 SMP. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita di bab yang keempat pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk kelas 7 sebelum kita lanjut ke materi pembahasan, di bawah ini ada hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, jelas buku paket PKN kelas 7. Yang kedua, buku tulis dan alat tulis agar bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena otak kita terbatas, oleh karena itu kita perlu persiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat dan tetap tersenyum. Kalian adalah orang-orang yang ganteng dan cantik-cantik. Baiklah, untuk kelas 7 bagi kalian yang punya buku paket, silakan buka di halaman 83. Nah, kita masuk di bab yang keempat pada hari ini. Untuk judul kita, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita akan belajar pada hari ini tentang keberagaman, ya, baik itu sukunya, baik itu agamanya, baik itu rasnya, dan antar golongan. Nah, semua itu ada di dalam yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun kita memiliki perbedaan baik sukunya, baik agamanya, mau ras dan lain sebagainya, kita tetap satu, yaitu kita adalah negara Indonesia. Selanjutnya kita lihat bahwa ayo toleran terhadap sesama. Di bawah ini ada gambar anak-anak yang didokumentasi oleh Kemendikbud. Nah, gambar 41 senyum ceria anak Indonesia dalam keberagaman. Artinya di sini coba lihat ya, ada gambar, ada dari bajunya kita bisa lihat ada dari Dayak, Kalimantan, suku Kalimantan, Dayak. Terus ada dari Jawa, ada dari Batak dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu melambangkan bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bisa bersatu. Selanjutnya kita lihat bahwa kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Jadi yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan anugerah kepada kita yang adalah bangsa Indonesia yang memiliki suatu bangsa yang cukup besar dan memiliki juga keberagaman yang cukup besar. Selain itu, ternyata diharapkan kita sebagai anak bangsa adalah anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Itu harus ada dalam jati diri kita sebagai generasi penerus bangsa, khususnya untuk kelas 7. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreativitas dan keterampilan. Nah, salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Nah, apa itu keterampilan bernegara? Adalah salah satu diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai dan toleran terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, keterampilan yang perlu kalian latih atau perlu kalian terus kembangkan di dalam kehidupan kalian berbangsa dan bernegara dapat kalian wujudkan di dalam bentuk satu, saling menghargai perbedaan yang ada, saling
toleran terhadap perbedaan yang ada. Dengan demikian kalian sudah termasuk orang-orang yang terampil bernegara, karena kita berada di negara yang memiliki kebudayaan yang banyak, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak kita masuk di poin yang A, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama kita belajar faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar penyebab daripada kenapa bangsa kita memiliki banyak suku, banyak pulau-pulau, dan juga banyak masyarakat dengan satu yang lain memiliki budaya yang berbeda. Ternyata ada faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Amatilah sekeliling tempat tinggal dan lingkungan sekolah kalian. Apakah terdapat keberagaman? Misalnya dilihat dari suku, agama, ras, budaya, dan jenis kelamin. Kemudian kalian diminta untuk kemukakan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Jadi yang pertama kalian diminta untuk mengamati tempat kalian tinggal dan lingkungan sekolah, misal di rumah dan di sekolah. Nah, apakah ada yang namanya keberagaman? Sangat jelas kalau di SMP 1 Sumedang dan SMP 2 Sumedang biasanya ada suku Sunda, suku Batak ya, dan suku Chinese biasanya yang Bapak lihat. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mempresentasikan secara singkat yang berdasarkan pengamatan kalian. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa masyarakat yang tinggal di daerah kalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Jadi bangsa kita cukup besar ya, provinsinya 34, pulaunya ribuan pulau. Nah, luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi ternyata luas wilayah kita itu mempengaruhi ya banyaknya keberagaman yang ada di dalamnya. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut dalam hal suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Ternyata perbedaan-perbedaan yang ada itu menunjukkan sebuah kekayaan dan keindahan yang patut kita syukuri sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, pada gambar di samping ini kalian bisa lihat ya, bisa lihat di sumber www.jokowinomik.com gambar 2.1 keberagaman bangsa Indonesia. Jadi dari pakaiannya, dari adatnya juga sudah menunjukkan adanya perbedaan atau tidak sama satu dengan lain. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut disyukuri karena tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman itu ketetapan Tuhan. Yang kedua, keberagaman itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Jadi kita lihat bahwa pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia sebaiknya mendorong keragaman itu menjadi sebuah kekuatan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman adalah sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam pula. Jadi
Keberagaman yang kita miliki sebaiknya digunakan untuk persatuan dan kesatuan di dalam bangsa kita. Menghormati, menghargai merupakan sikap yang sangat terpuji sebagai pelajar, sebagai orang yang disebut anak didik. Jadi kalian memiliki sikap menghormati, sikap menghargai, itu sudah sikap yang terpuji di dalam kehidupan kalian. Karena kita tahu bahwa manusia menciptakan manusia atau makhluk hidup, ya, bukan hanya manusia dan juga tumbuhan, hewan lainnya tidak memiliki jenis yang sama. Masing-masing memiliki jenis yang berbeda, laki-laki ada perempuan. Belum lagi kita bahas tentang ras, tentang suku dan lain sebagainya. Binatang juga ada betina dan jantan, dan bentuk-bentuknya satu dengan lain tidak sama, demikian dengan manusia. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Jadi, keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Jadi kita boleh melihat bahwa keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Misalnya ada faktor dari dalam masyarakat itu sendiri maupun di luar masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam itu sendiri dan masyarakat. Secara umum, nah kita akan membahas nanti secara umum faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman di bangsa kita. Nah, di bawah ini ada informasi kewarganegaraan. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan. Nenek moyang kita dahulu menetap di daerah yang terpisah sehingga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. Ini menurut Budi Juliardi tahun 2015, ya, bisa di halaman 48 sampai 49. Jadi keberagaman bangsa kita disebabkan karena geografisnya, letaknya pulau satu dengan pulau lain terpisah. Terus ternyata hidup masyarakat nenek moyang kita zaman dahulu menetap di daerah A dan di daerah B, terpisah satu dengan yang lain. Jadi terjadilah keberagaman baik suku, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat bagian A, letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Nah, kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan, baik itu rasnya, agamanya, dan bahasanya. Jadi keberagaman yang ada di bangsa kita itu dipengaruhi oleh letak strategis wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di peta tadi seperti dijelaskan bahwa kita itu terletak di antara dua samudra Pasifik dan samudra Hindia, dan juga dua benua Asia dan Australia. Nah, selain itu ternyata letak yang strategis ini mengakibatkan bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia awalnya berdagang, ya, sehingga kita disebut jalur perdagangan internasional. Sampai hari ini juga terjadi perdagangan internasional juga di bangsa kita. Nah, perdagangan itu tidak hanya
tentang komoditas dagang yang dipengaruhi ya, ternyata yang lain berpengaruh juga. Dengan berbeda-bedanya mereka yang datang ke bangsa Indonesia itu juga mengakibatkan ras dan juga kemajemukan dalam berbagai hal. Jadi tidak heran ya kalau kita lihat sehari-hari ini juga bangsa kita juga bangsa yang cukup luas, cukup besar, dan letaknya juga strategis. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Keberagaman kedua terbentuk karena kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia memiliki ribu-ribu pulau. Berapa ribu Bapak kurang tahu, bisa kalian nanti cari informasinya. Nah, hal ini yang membuat satu dengan yang lain terpisah-pisah. Nah, tingkat keberagaman ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan di wilayah tersebut. Misalkan kalau Jawa sangat berbeda dengan Kalimantan, Kalimantan sangat berbeda dengan Papua, Papua sangat berbeda dengan Sumatera. Intinya tingkat kemajuan itu sangat mempengaruhi kemajuan dalam setiap wilayah masing-masing. Selanjutnya kita lihat yang C, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang ketiga, kita belajar keberagaman itu karena perbedaan kondisi alamnya. Orang yang kebiasaan hidup di tepi pantai dengan orang hidup di pegunungan akan sangat berbeda. Sebagai contoh, kalau orang hidup di tepi pantai, mata pencariannya otomatis nelayan. Sementara yang hidup di pegunungan, mata pencariannya itu pertanian. Nah, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi budaya dan adat dan juga kepercayaan dalam setiap wilayah masing-masing. Jadi kita bisa melihat ya bahwa ternyata alam itu bisa membuat satu lain yang berbeda, disebut dengan keberagaman. Selanjutnya kita masuk di poin yang D, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lainnya, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi, ternyata kemajuan maupun keterbatasan sarana, baik transportasi dan komunikasi, itu dapat menyebabkan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya di bagian E, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budayanya sendiri. Nah, pengaruh yang terakhir yang E ini, penerimaan masyarakat terhadap perubahan atau budaya orang lain. Ada masyarakat yang mudah menerima budaya orang lain, ada juga masyarakat yang tetap mempertahankan budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat Bali ya dengan kondisi saat ini, mereka menerima budaya asing, menerima orang-orang di luar budaya mereka untuk boleh
eh, tetap tinggal di sana. Kalau kita ke Bali, kita akan banyak ketemu dengan orang bule. Nah, sebaliknya kalau kita lihat di masyarakat pedalaman, biasanya mereka ya udah misalkan di Papua ya banyak orang Papua, di Kalimantan mungkin kita akan banyak ketemu orang suku uh, Dayak, Sumatera, suku Batak, ya. Jadi penerimaan terhadap budaya tertentu itu mempengaruhi keberagaman di masyarakat. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 4.1. Ini ada tugas buat kalian. Setelah kalian mempelajari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, coba kalian amati keberagaman masyarakat sekitar kalian. Jadi setelah kita pelajari tadi keberagaman penyebab-penyebabnya secara umum, ya. Nah, kalian diminta untuk mengamati tempat tinggal kalian. Nah, jelaskan hubungan faktor penyebab keberagaman yang dipelajari dengan keberagaman masyarakat sekitar kalian. Nah, apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat tersebut? Tuliskan hasil pengamatan dan telaah kalian dalam tabel berikut. Coba perhatikan tabel di bawah ini nomor 1 sampai nomor 5 ya. Faktor penyebab, terus keberagaman yang terjadi. Misalnya di Bali ya, kita contoh Bali, faktor penyebab penerimaan terhadap budaya asing atau mau menerima budaya lain. Di sana sudah orang keberagaman yang tadi ya kebanyakan orang-orang seperti yang ada di Bali ya hidup seperti layaknya orang-orang yang ada di luar negeri. Kebanyakan ya kehidupan sudah bercampur aduk. Artinya di sana sudah terjadi namanya keberagaman baik suku maupun agamanya.
Selanjutnya kita bisa lihat bahwa beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Nah, selanjutnya carilah dari berbagai sumber tentang suku-suku tersebut. Buatlah tulisan menarik tentang hal itu, kumpulkan pada guru kalian. Selanjutnya kita lihat bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sangat beragam. Hal itu dibentuk oleh kondisi geografis dan kondisi sosial di setiap daerah di seluruh Indonesia. Kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan. Bagaimanakah kondisi geografis memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat? Kita ambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu daerah pantai akan mempengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Keragaman bangsa Indonesia tampak pula dalam seni berbagai sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia. Misalnya dalam bentuk tarian dan nyanyian. Hampir semua daerah atau suku bangsa mempunyai tarian dan nyanyian yang berbeda. Begitu juga dalam bidang seni rupa. Setiap daerah mempunyai hasil karya yang berbeda dan menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya semoga dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Kita masuk di aktivitas 2.1. Ya, di sini ada keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar peserta didik. Tugas yang pertama, lakukan pengamatan keberagaman suku bangsa dan budaya di sekitar kalian seperti yang di sekolah, keluarga, desa atau kampung, atau kabupaten atau kota. Kedua, carilah informasi tentang suku bangsa tersebut dari berbagai sumber bacaan, pengamatan, dan wawancara dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat, bahkan di sumber-sumber internet yang teruji dan terbukti benar juga ya. Jangan sembarang ambil di sumber-sumber internet tapi tidak diperhatikan sumber-sumber yang benar. Uraian ciri-ciri suku bangsa tersebut seperti nama, bahasa daerah, rumah adat, tarian daerah, nama pakaian daerah, dan sebagainya. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman suku bangsa dan budaya masyarakat di sekitar kalian. Susun laporan hasil pengamatan dan telaah dengan bentuk display atau yang lain. Ya, sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut untuk data hasil pengamatan telaah kalian. Nah, di sini suku bangsa 1-5, misalnya nama bahasanya, nama rumah adatnya, nama tarian daerahnya, nama pakaian daerahnya. Misalkan 1, suku Dayak, pakaian adatnya apa. 2, suku Jawa, pakaian adatnya apa, bahasa tariannya apa. 3, Batak, contohnya nama bahasa daerahnya apa, nama rumah adatnya apa. Kalian cari di sumber-sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan.
Perhatikan gambar tempat ibadah agama di Indonesia. Tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdagangan. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad ke-19. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Konghucu. Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping A, B, C, D, dan E. Ini ada yang A gambar masjid, B gereja, ya, C, D beberapa orang tahu apakah vihara dan yang terakhir Konghucu, ya, kelenteng. Yang C vihara, D pura, dan E kelenteng. Jadi ini kelima agama yang sudah diakui dan disahkan secara peraturan perundang-undangan. Setiap pemeluknya wajib menjalankan ibadahnya masing-masing tanpa mengganggu orang lain. Saling menghormati itu merupakan kewajiban setiap pelajar. Kalian diwajibkan untuk menjalankan atau melaksanakan perintah-perintah agama yang sesuai dengan kalian anut. Apakah kalian seorang agama Islam? Apakah kalian seorang agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Kalian wajib untuk melaksanakan tema kebaikan kebenaran, menegakkan kebenaran, menjalankan kebaikan, dan menjauhkan larangan-larangan yang dilarang oleh agama yang kalian anut. Ini merupakan pengaruh yang dibawa oleh karena negara kita merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, sehingga membuat bangsa lain tertarik untuk berdagang di Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agamanya. Makanya tidak heran kita memiliki banyak agama, lebih dari satu agama yang ada di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama. Ada keragaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerjasama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda sehingga terwujud kerukunan hidup. Selanjutnya kita lihat aktivitas 4.3, ya. Lakukan pengamatan keberagaman agama dan kepercayaan di sekitar kalian seperti sekolah, kelurahan, desa, kampung, atau kabupaten kota. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan. Carilah informasi tentang agama dan kepercayaan tersebut dari berbagai sumber, bacaan, pengamatan, wawancara dengan tokoh masyarakat, adat, uraian, ciri-ciri agama dan kepercayaan tersebut seperti nama kitab, tempat ibadah, hari besar keagamaan, upacara keagamaan, dan sebagainya. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman agama masyarakat sekitar kalian. Sajikan laporan pameran kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan kalian. Nah, coba perhatikan 4.3 ya, keberagaman agama di sekitar peserta didik. Nah, ini ada agama uraian sama, ya. Misalkan agama Kristen, nama kitab sucinya apa? Agama Islam, kitab sucinya apa? Konghucu apa? Buddha apa? Hindu Buddha, ya. Terus kalian diminta buat kesimpulan di dalamnya. Selanjutnya kita masuk di poin yang keempat.
kita belajar keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam bentuk ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris. Ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Satu dengan lain, warna kulitnya, bentuk mukanya, bentuk rambutnya, model rambutnya tidak mungkin sama. Nah, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis Indonesia, ya, beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayang Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanesia yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga, ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Carilah dari berbagai sumber ras lain yang ada di Indonesia, kumpulkan pada guru kalian. Jadi secara face dan lain sebagainya, mau rambutnya, mau bentuk hidung lainnya, pasti ada perbedaan. Ya, semua memiliki bentuk perbedaan satu dengan lain. Tetapi itulah mutlak ya, merupakan haknya Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, satu dan lain tidak sama. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 4.4 ya. Nomor 1, lakukan pengamatan keberagaman ras di sekitar kalian seperti sekolah, ya, kelurahan, desa, sampai tadi kabupaten dan kota. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan. Nah, kedua, carilah informasi tentang ras tersebut dari berbagai sumber bacaan serta pengamatan. Uraikan ciri-ciri fisik ras tersebut seperti warna kulit, bentuk muka dan mata, tinggi badan, dan sebagainya. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman ras di sekitar kalian. 4, sajikan laporan dalam pameran kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut untuk mencatat hasil pengamatan kalian. Perhatikan tabel 4.4 keberagaman ras di sekitar peserta didik. Misalnya ras ini misalkan Sunda atau Dayak, apalagi Batak atau Chinese. Warna kulitnya apa? Sawo mata, mukanya bulat, matanya misalnya ya udah coklat, warna hitam aja, tinggi badannya ya seberapa, kira-kira seperti itu. Di sini sudah ada panduan tabelnya, kalian tinggal mengisinya. Selanjutnya kita masuk di poin yang kelima, keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Nah, struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois tahun 2008 ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan secara
kedaerahan. Nah, yang pertama, yang kedua, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, selain dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri atas 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu lain dalam sebuah struktur. Ternyata yang kelima ini, keberagaman antar golongan itu masyarakatnya, di masyarakat itu ada golongan tinggi, sedang, dan golongan rendah. Hal inilah menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian hak. Biasanya orang yang berkedudukan tinggi biasanya di dalam masyarakat sering mendapat penghormatan yang lebih. Sementara orang yang kedudukannya rendah atau miskin biasanya mendapat perlakuan yang tidak adil, seperti pengemis. Kalau pengemis kan biasanya kalau minta-minta kadang-kadang kita cuekin ya. Tetapi kalau orang kaya lewat, yang apalagi Pak Presiden lewat contoh ya, kita menghormati, kita ini. Intinya bukan saya membedakan Pak Presiden dengan pengemis, tidak ya di sini. Tetapi biasanya orang yang kaya dengan orang miskin itu biasanya dalam pembagian haknya kadang-kadang tidak mendapatkan yang selayaknya. Ketidakadilan biasanya terjadi di sini. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lain dianggap hanya memiliki kekurangan. Jadi dalam pembagian atau golongan dalam masyarakat biasanya terjadi nanti namanya konflik atau muncul masalah-masalah di dalamnya. Biasanya etnosentris itu atau egosentris itu sangat-sangat dihindari ya di dalam kita bermasyarakat. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri-ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 4.5. Nah, ini ada tugas buat kalian. Lakukan pengamatan perbedaan golongan di sekitar kalian, seperti di kelurahan, desa, atau kampung. Carilah informasi tentang perbedaan golongan-golongan, kelas sosial atau kesatuan sosial. Nah, tersebut dari hasil sumber bacaan dan pengamatan, uraian antar golongan tersebut seperti kedudukan atau jabatan di masyarakat, terus pendidikannya, terus organisasinya, kemasyarakatannya, pembagian pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya, buatlah kesimpulan tentang hasil keberagaman antar golongan di sekitar kalian. Susun laporan
tentang hasil pengamatan dan telaah dalam bentuk display atau yang lainnya. Sajikan laporan dalam kelas atau di depan kelas. Gunakan tabel berikut ini untuk mencatat hasil pengamatan dan telaah kalian. Sebelum melakukan pengamatan, persiapkan terlebih dahulu format pengamatan agar data yang dimasukkan lebih lengkap dan akurat atau dapat dipercaya. Nah, tabel 4.5 ini adalah keberagaman antar golongan di sekitar peserta didik. Nah, antar golongan, misalkan pendidikannya, jabatannya seperti apa di dalam suatu masyarakat, uraiannya. Sekarang kita masuk di bagian B, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian bepergian ke pulau-pulau atau daerah-daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentunya pernah. Nah, coba ceritakan pengalaman kalian ketika berkunjung ke lain pulau atau ke lain daerah tempat tinggal di depan kelas. Melalui pengetahuan tentang pulau-pulau atau daerah-daerah di Indonesia, kita dapat mengetahui perbedaan secara kewilayahan dan perbedaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Nah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam konsep wawasan Nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pemersatu. Nah, kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadi kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai impul kewarganegaraan, pasal 25 Undang-Undang NRI tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Kepulauan mengandung makna banyaknya pulau-pulau, sedangkan kenusantaraan menyangkut keseluruhan lingkup konektivitas perairan dan perdaratan antar pulau dalam kepulauan tersebut. Pembangunan harus ditempatkan dalam konteks satu kesatuan pulau yang saling terhubung satu sama lain. Jimli Asidiki. Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun
Berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat, istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Suhandi Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad yang ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Empu Tantular menuliskan, ini saya bacakan di bahasa Indonesia aja ya, nggak tahu bahasanya, bahwa agama Buddha dan Siwa Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Zina, Buddha, dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti Bhinneka, beragam, tunggal satu, ika itu, yaitu beragam satu itu. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 66 Tahun 1961 tentang Lambang Negara Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat dalam Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1951. Jadi lambang semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika itu ya seperti burung Garuda. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itu tidak membuat negara kita ini semakin terpecah, tapi negara kita ini tetap memiliki budaya yang berbeda, tetap memiliki agama yang berbeda, tetap memiliki sesuatu yang berbeda, tapi kita telah satu di dalam persaudaraan, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lain tanpa memandang suku bangsa, agamanya, bahasanya, adat istiadatnya, warna kulit, dan lain-lain. Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena setiap orang hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini pengertian Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pahami bersama-sama sebagai pelajar. Kalian harus mampu menunjukkan sikap saling menghormati tanpa melihat perbedaan yang ada. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 4.6. Ada tugas buat kalian. Setelah kalian mempelajari pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika, coba kalian diskusikan pernyataan berikut ini.
tabel 4.6 ya, pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Misalnya 1. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dan buku Sutasoma, uraiannya apa. Yang kedua, pengertian Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara Garuda Pancasila, uraiannya apa. Dan selanjutnya makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, yang kedua, aktivitas 4.7, kalian minta amati ya keberagaman yang ada di lingkungan sekolah, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan seperti 4.7 di bawah ini, ada formatnya. Pilihlah satu topik keberagaman yang ada, seperti keberagaman budaya di sekolahku, di contohnya saja ya. Carilah berbagai peristiwa yang berkaitan dan terjadi di sekitar kalian. Terus diskusi secara berkelompok mengapa terjadi, apa manfaat dan akibat negatif, serta bagaimana upaya meningkatkan agar lebih bermanfaat. Nah, teruskan hasil diskusi kalian dalam tabel berikut. Di sini ada nomor 1, 2, 3, sampai 5, misal peristiwa atau berita. Nah, manfaatnya apa, akibat negatifnya apa, upaya meningkatkannya. Upaya meningkatkannya ini kayak upaya memperbaikinya ya. Ini ada kesimpulan. Jadi kalau kalian kurang paham, bisa bertanya ke Bapak atau guru yang akan mengajar kalian secara penjelasannya secara terperinci. Selanjutnya kita masuk di bagian C, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur dengan keragaman itu? Dengan keragaman kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Perhatikan dan bacalah penjelasan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan di bawah ini. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut adalah Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut? Tuliskan pengalaman kalian melaksanakan ajaran agama dan kumpulkan pada guru. Selanjutnya kita melihat bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dalam kehidupan berbangsa seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam
keberagaman agama di antaranya adalah diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang keempat, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut untuk agama lain. Nah, perilaku baik dalam kehidupan keberagaman beragama tersebut harus kita laksanakan. Tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah, masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, ras, dan ras di Indonesia. Nah, perbedaan suku dan ras antara manusia satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Nah, kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya kita lihat bahwa perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih baik daripada orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam perilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Jadi kita akan lihat sini ya. Sukunya dari bentuk-bentuknya juga berbeda ya. Contoh suku bangsa Indonesia, suku Madura itu foto A, suku Jawa B, suku Mentawai C, suku Batak D, suku Asmat E, dan suku Padang I. Gambar-gambar sini menunjukkan kita dengan bentuk atau suku satu lain tidak mungkin sama. Tetapi dengan jadikan perbedaan itu untuk sebuah perpecahan, kita adalah warga bangsa atau kita adalah cinta tanah air. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa kita kalau bukan kita sendiri? Nah, ceritakan pengalaman kehidupan toleran kalian di depan kelas dan minta tanggapan dari teman kalian. Selanjutnya kita lihat ada gambar di bawah ini ya, gambar 4x9 dari tari pendek dari daerah Bali. Itu gambar A, tari piring dari Sumatera Barat, gambar B, tari kuda lumping dari Jawa Timur, gambar C, dan tari jaipong dari daerah Jawa Barat, gambar D. Dari bentuk-bentuknya sudah memiliki perbedaan ya, tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Nah, bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi bagi kalian seorang pelajar, ini yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Minimal kalian punya satu lah ya, budaya yang kalian suka, kalian minati ya, dan harus tuh dikembangkan di dalam kehidupan kalian. Intinya bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk di aktivitas 4.8. Kalian telah mempelajari sikap toleransi terhadap keberagaman masyarakat di Indonesia. Amatilah sikap toleransi yang ada di sekitar sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Gunakan format pengamatan yang telah kalian siapkan. Nah, diskusikan upaya meningkatkan sikap toleransi tersebut. Tulislah
perwujudan sikap toleransi dan upaya meningkatkan sikap toleransi dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabel 48, perwujudan sikap toleransi dalam berbagai kehidupan, misalkan lingkungan sekolah, masyarakat, ya, dan bangsa dan negara. Sikap toleransinya, upaya meningkatkannya seperti apa. Yang kedua, kegiatan 4.9. Dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, kalian dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku toleran dalam keberagaman. Bacalah pernyataan-pernyataan tersebut dan berilah pendapat kalian pada kolom komentar serta tulis alasan terhadap pendapat kalian tersebut. Nah, pernyataan. Contoh ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Komentar benar. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, komentar kedua, keberagaman Indonesia adalah suatu anugerah bagi Indonesia. Kalau benar, kasih alasannya. Kalau salah, kasih alasannya. Terus yang ketiga, saya senang berteman dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budaya. Kalau benar, alasannya apa? Kalau salah, alasannya apa? Selanjutnya nomor 4, saya tidak memiliki teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu saya berharap memiliki teman yang berbeda suku, agama, dan budaya. Nah, tanggapan kalian apa? Benar atau salah? Kasih alasan. Yang kelima, saya memandang sama terhadap orang yang berbeda dengan saya. Kalau benar, alasannya apa? Kalau salah, juga alasannya apa? Nomor 6, saya berperilaku sopan dan menghormati yang berbeda suku, agama, dan budaya dengan saya. Kalau pernyataan ini benar, apa alasannya? Kalau salah, apa alasannya juga? Nomor 7, saya ingin mengetahui budaya orang lain untuk menumbuhkan rasa saling memahami antar budaya yang berbeda. Kalau ini benar, alasannya apa? Kalau salah, alasannya apa? Nah, nomor 8, saya tidak menganggap keburukan seseorang merupakan gambaran kejelekan perilaku satu suku tertentu. Nah, pernyataan ini benar, apa alasannya? Kalau salah, apa alasannya? Nomor 9, saya berharap tidak ada lagi konflik di antara rakyat Indonesia didasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dan 10, negara Indonesia akan berdiri tegak apabila seluruh Indonesia tanpa memandang berbagai perbedaan. Nah, buatlah tugas di atas dalam bentuk tulisan yang menarik dan kumpulkanlah pada guru kalian. Selanjutnya kita lihat pernyataan kelas. Setelah kalian menjawab berbagai pernyataan tersebut yang di atas tadi ya, gali kembali berbagai bentuk perilaku yang sebaiknya kalian lakukan dalam pergaulan dengan teman atau dalam masyarakat yang beragam. Tuliskan hasil identifikasi kalian, kemudian buatlah pernyataan siswa atau slogan untuk menjaga suasana kondusif dan kenyamanan kelas walaupun siswanya beragam. Nah, sebagai refleksi, setelah mempelajari keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, apa pengetahuan yang kalian peroleh? Apa manfaatnya pembelajaran ini? Apa sikap yang patut diteladani dan apa ya perilaku tindak lanjut yang akan lakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar kertas, kumpulkan pada buku kalian tepat pada waktunya. Nah, proyek kewarganegaraan. Susunlah kegiatan pentas budaya Indonesia di sekolah kalian dengan teliti dan cermat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan semangat cinta tanah air, bangga bangsa Indonesia dan tanah air di Indonesia, serta sikap toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kedua, kegiatan dilaksanakan secara kelompok atau perorangan dengan menampilkan keberagaman masyarakat Indonesia seperti pakaian, makanan, tarian, lagu daerah, musik daerah, dan sebagainya. Kembangkan kreativitas dan inovasi kalian dalam menampilkan pentas budaya Indonesia. Terus undanglah penonton dan masyarakat sekitar sekolah agar mereka merasakan sebagai bagian dari kehidupan lingkungan sekolah. Nah, itu proyek buat kalau kita nanti bisa tatap muka enak ya, kita bisa lakukan di pentas atau buat drama, nanti mengundang orang-orang di sekitar sekolah untuk bisa menyaksikan sehingga mereka bisa merasakan bahwa kita adalah bagian dari sekolah, salah satu bagian dari masyarakat, dan juga kita cinta tanah air. Nah, sebagai rangkuman kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, antar golongan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata kunci pada bab yang keempat ini yaitu keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, antar golongan, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai intisari materi atau kesimpulan materi kita,
A. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki berbagai keberagaman. Faktor penyebab keberagaman tersebut antara lain: 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang kedua, yang B, bukan keberagaman masyarakat Indonesia antara lain keberagaman suku, bangsa, budaya, ras, agama, kepercayaan, dan antar golongan. Yang C, arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna. 1. Keberagaman merupakan kekayaan budaya bangsa yang bermanfaat baik secara ekonomi, pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta kreativitas dan inovasi. Kedua, keberagaman juga memiliki potensi negatif apabila tidak dilandasi dengan kesadaran akan keberagaman serta semangat persatuan dan kesatuan. D. Sikap perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk di penilaian sikap. Lembar penilaian diri siswa, misalnya nama Ito, kelas 7 semester 2, contoh ya. Petunjuk beri tanda checklist ya pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Misal 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Nah, kita masuk di tabel 4.1 penilaian diri siswa. Pernyataan pertama, nomor 1, saya bertambah yakin akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa setelah mempelajari makna Bhinneka Tunggal Ika. Oh, misal kalian 4, checklist 4, atau kalian 1 tidak pernah, ada 2 kadang-kadang, 3 sering, contoh. Pilih salah satunya. Nomor 2, saya menjalankan ibadah agama yang dianut. Oh, kadang-kadang, oh sering, cantumkan checklist. Nomor 3, saya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang bersatu dalam keberagaman atau perbedaan. Oh, kadang-kadang saya sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah. Checklist sesuai dengan nomornya. Yang 4, saya tidak pernah mengganggu teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Oh, sering, wah bahaya nih. Oh, kadang-kadang, oh tidak pernah, puji Tuhan. Yang kelima, saya mematuhi tata tertib sekolah. Oh, kadang-kadang Pak, atau sering Pak, puji Tuhan. Nah, nomor 6, saya mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oh Pak, saya mah kadang-kadang polos Pak, kadang-kadang rajin, ya terserah kalian jawabnya. Nomor 7, saya menghormati teman yang berbeda pendapat dalam musyawarah. Yang ke-8, saya menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. 9, saya bekerjasama dalam kelompok yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. 10, saya bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Sampai 12, terakhir saya mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dalam kelompok. Jadi kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian alami atau yang kalian rasakan atau yang kalian jalani di dalam kehidupan kalian. Dibutuhkan di sini adalah kejujuran kalian di dalam menjawab. Selanjutnya nomor 13, saya berperilaku santun ke teman yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Misalnya, oh 4 sering, oh kadang-kadang, oh tidak pernah. Nomor 14, saya berbicara kepada teman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang ke-15, saya mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan online tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalian tinggal pilih kolomnya apakah tidak pernah, pernah, sering, atau selalu. Itu untuk penilaian sikap. Selanjutnya kita masuk di uji kompetensi 4 ya. Uji kompetensi 4.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan penyebab keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. 2. Jelaskan 3 suku bangsa Indonesia mengenai 1. Asal daerah, 2. Bahasa yang digunakan, dan 3. Pakaian yang digunakan. Nomor 3, jelaskan masing-masing 3 budaya berikut dan asal daerahnya: lagu daerah, tarian daerah, dan alat musik daerah. Selanjutnya uji kompetensi 4.2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jelaskan penyebab keberagaman agama di Indonesia. Ya, jelaskan 3 manfaat keberagaman lingkungan sekolah. 3, bagaimana upaya keberagaman
di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Selanjutnya kita masuk di pemahaman materi. Dalam mempelajari materi bab ini tentu ada materi yang dengan mudah dapat dipahami, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda checklist pada kolom sangat paham, paham sebagian, dan belum paham. Nah, nomor 1 sebagai contoh ya sub materi tokoh. Nah, ini keberagaman dalam masyarakat Indonesia, faktor penyebab keberagaman. Terus masyarakat Indonesia, B, keberagaman suku, bangsa, dan budaya, C, keberagaman suku dan kepercayaan, D, keberagaman ras. Misalnya, sangat paham sebagian, belum paham. Kalian checklist berdasarkan apa yang kalian pahami dan pelajari pada bab ini. Nomor 2, arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apakah sangat paham, checklist, atau sebagian paham, atau belum paham, checklist salah satunya. Nomor 3, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan. Sangat paham, atau saya sebagian, atau belum paham. Nah, apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham, mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham sebagian dan belum paham, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian dapat cepat memahami materi pelajaran yang sebelumnya kurang paham atau belum dipahami. Jujurlah pada diri sendiri ketika kalian mengisi tabel di atas agar bermanfaat untuk kalian. Jadi tabel ini untuk kalian sendiri. Manfaatnya untuk kalian sendiri. Jangan sampai sudah paham. Kalian jawab sudah paham, tetapi pada kenyataannya kalian belum memahami dengan benar, dengan baik. Sehingga nanti ada ujian, ada ulangan, kalian bingung apa jawabannya karena tidak memahami dengan baik dan benar. Intinya kejujuran adalah modal bagi kalian. Oke, terima kasih buat kelas 7 yang telah bergabung di pembelajaran untuk bab yang keempat. Kiranya materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.